Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Siang ini saya bersama sahabat saya yang luar biasa, Pak Kompol Joko Wicaksono. Ini dari Polda, ya, sama teman-teman anggota juga. Persiapan acara yang luar biasa. Kita mau training bahasa Inggris. Pak Joko, sebenarnya apa yang diharapkan sehingga nanti teman-teman ini bisa meraih kesuksesan di dalam penugasan-penugasan di kesatuannya? Oke. Terima kasih Bapak. Kami silaturahim ke sini berkaitan dengan keinginan, kembali timbul keinginan dari kami dan rekan-rekan sekalian untuk bisa memperlancar komunikasi bahasa Inggris. Karena tuntutan dari situasi yang ada, kita memberikan pelayanan tidak hanya kepada wisatawan domestik, tapi di situ banyak wisatawan asing yang masuk ke wilayah Jawa Tengah. Sehingga mau tidak mau dan memang harus rekan-rekan semua harus mempunyai kompetensi tersebut. Secara umum apa tugas pokok dan fungsi dari anggota polisi pariwisata dalam pelayanan kepada turis domestik maupun turis asing? Nah, Pak, kami tugas pokoknya adalah memberikan segi keamanan dan keselamatan kepada wisatawan dan memberikan dengan harapan mereka nyaman di wilayah atau di tempat wisata, objek wisata yang mereka tuju di wilayah Jawa Tengah. Signifikansi bahasa Inggris sendiri apa bagi anggota kepolisian di satuan pariwisata ini? Bagaimanapun juga rekan-rekan kalian untuk bisa memberikan edukatif itu kan, memberikan penjelasan bahwa keberadaan polisi pariwisata di Direktorat Pamopid Polda Jawa Tengah terhadap wisatawan yang ada, kami ada untuk memberikan pelayanan seperti itu kepada wisatawan domestik maupun luar negeri. Terkhusus masalah bahasa Inggris ini kami memberikan pelayanan kepada wisatawan luar negeri. Para sahabat nampaknya udah semangat sekali ya nih Pak Joko dan teman-teman. Nanti beliau akan melihat fasilitas-fasilitas yang kita siapkan untuk menunjang suksesnya pelatihan bahasa Inggris, English for specific purposes dengan fokus pada tourism. Bentar lagi kita ke kelas ya, lihat-lihat. Baik, kita tengok ke ruang kelas kita ya. Di bagian depan biasanya kita temui info ini ya tentang penggunaan kelas. Ya, kebetulan kemarin ada agenda namanya Achievement Report Handover. Ini adalah penyerahan hasil belajar selama 1 term. Ini acara kemarin ini dihadiri oleh siswa dan juga oleh wali murid ya. Bisnya ini orangnya ada. Nah, ini acara besok ketika kelas Bapak sudah mulai di sini, agendanya ganti lagi. Baik, ini kita desain agar siswa bisa duduk dengan formasi U-shape. Ya. Memang U-shape itu pilihan terbaik di kelas bahasa. Karena dengan U-shape ini siswa bisa berinteraksi tanpa adanya siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Di belakang. Gimana menurut Pak Joko? U-shape ini bisa ada yang bersembunyi enggak ini? Konsep tatap muka seperti ini memang ini praktis Pak. Ya. Dan efisien karena memang antar siswa kemudian dengan guru juga bisa berinteraktif ya. Betul. Materi yang diberikan, betul. Kemudian siswa aktif untuk mengungkapkan, gitu kan? Iya. Mengapresiasikan, kemudian menuangkan dengan bahasa, tentunya lebih modern. Betul. Jangan dengan audio. Ya, audiovisual. Jadi kalau dulu memang kita pakai LCD, sekarang udah berkembang menjadi Android TV.
dengan Android TV ini kita kalau mau putar media cukup satu alatnya, sehingga audio sama videonya jadi satu, sehingga memudahkan. Kalau pakai LCD kita harus pakai speaker ruangan, room speaker, sehingga alatnya harus dua. Itu pun menjadi terbatas juga karena tergantung juga dari mutu dari laptopnya. Ini lebih mandiri. Sekarang kita lebih sering pakai ini. Jadi kalau kita tayangkan bahan yang dari laptopnya guru, kita juga pakai ini. Kalau kita search bahan yang di sini, bahkan besok Bapak ikut kelas di sini kan audionya ada di YouTube itu. Jadi bisa langsung kita putar di sini. Di YouTube-nya Bapak juga bisa di search juga. Jadi hampir tidak ada batas lagi sekarang tentang bahan itu. Ya, yang dimiliki guru juga dimiliki siswa. Nah, jadi sekarang temanya mau bicara apa, mau dibahas apa, bisa langsung betul sekali. Nanti dikeroyok bareng-bareng. Betul. Kita situasikan untuk ruang sebesar ini dengan kapasitas 10 maksimal. Jadi kalau bapak-bapak nanti berenam atau berberapa? Berenam itu sudah sangat nyaman. Ya, jadi seperti ini. Miss Neni ini salah satu guru kita. Besok insya Allah beliau yang ngampu ini. Ngampu untuk kelas tourism nih. Sama bapak-bapak dan ada mbaknya juga ya. Insya Allah. Jadi kita situasikan agar nyaman, bagaimana bisa berinteraksi langsung. Kemudian banyakin prakteknya ya. Prakteknya. Kita ke sebelah di United Kingdom, sana United States. Ini tidak ada kaitannya saya dibantu sama Amerika ya. Tapi ini hanya penyemangat aja. Oh, ini negara-negara yang berbahasa Inggris. Negara yang berbahasa Inggris. Kita nanti mau kelas apa? Australia atau betul sekali. Disebut mahasiswa Australia ya. Betul. Di kelas ini biasanya di ruang ini biasanya kita melakukan siaran untuk live streaming, juga untuk produksi video YouTube, konten-konten yang pakai green screen. Jadi misalnya nanti bapak-bapak akan role play ke anggota kepolisian wisata sedang melayani. Boleh ini kita pasang Borobudur. Jadi hasilnya videonya nanti udah Borobudur itu. Ya, siswa nanti bisa bercerita Borobudur seperti apa versinya dari segi keamanan tuh. Betul. Ya, versi polisi bagaimana? Dari versi polisi. Ya, ini sudah sangat membantu dengan dengan peralatan yang ada ini. Backgroundnya bisa ganti-ganti sesuai tema, Pak. Nanti Bapak di penugasannya di wisata apa saja nanti diganti. Bahkan kan di software kami ini bisa menggunakan background video juga. Jadi gambar bergerak. Gambar bergerak bisa. Ya, untuk audionya sudah kita siapkan, ini juga bisa kita pakai. Yang pakai ini juga bisa sama kualitasnya. Hasilnya bagus. Bisa jeling itu di sini. Untuk biasanya kita sebut sebagai project. Jadi hasil karya siswa yang direkam di sini. Di kelas juga bisa, tapi di sini kelebihannya karena kita ada green screen, jadi kita bisa mixkan dengan gambar. Biar lebih gitu ya, biar yang kecukupan ini bisa mendatangkan kemakmuran. Agak sedikit luas di sini. Biasanya kalau kita isi penuh dengan U-shape bisa 24. Ya. Kalau Bapak merencanakan opening ceremony, mohon maaf ya sesederhana ini. Keadaannya baru bisa seperti ini. Kita kasih backdrop di sini nanti. Kemudian teman-teman kita undang di sini duduk menghadap ke depan. Nanti bisa kita tatain meja yang di depan. Ya, kemudian saya berharap nanti untuk
Setelah opening ceremony, VIP kundur ke kantor, bapak-bapak jangan pulang dulu. Peserta langsung sesi 1. Biar moodnya terjaga. Langsung main. Langsung action. Sama Miss Neni nanti sesi 1-nya ada sedikit motivasi sama juga pretest. Tapi pretestnya jangan dibayangkan yang sulit-sulit ya. Kita tinggal mengkalibrasi saja dari mana kita mulainya. Ada sedikit tertulis sama sedikit wawancara biar kita tepat tembakannya bidikannya. Tapi kayaknya peserta udah pinter-pinter ya. Amin. Insyaallah. Iya. Mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk pelaksanaannya nanti. Ya, melihat fasilitas yang ada Pak, insya Allah mumpuni Pak. Ya. Kemudian didukung tenaga pengajar dan insya Allah rekan-rekan juga semangatnya. Kembali kepada semangat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ada yang saling mendukung, bisa menghasilkan di akhirnya yang lebih maksimal. Terima kasih. Tentang tenaga pengajar, memang kami karena background kami memang pendidik Pak. Jadi di sini disiplin untuk pengajar itu kualifikasi minimalnya sarjana pendidikan bahasa Inggris semuanya. Ini SPD bahasa Inggris, SBD bahasa Inggris, SPD bahasa Inggris, Master bahasa Inggris. Kita berusaha profesional ya. Jadi benar-benar memang dari bidang itu. Mari silakan. Nah, tadi yang saya ceritakan kalau kadang-kadang pada ngecamp di sini kita sajikan makan juga di sini. Kalau pas ngecamp gitu. Ya, maka udah kita beri fasilitas ya, ada untuk dining area lah istilahnya. Ini ruang kelas juga, di setiap ruang kelas ada toiletnya terpisah 2. Insya Allah selalu bersih Pak. Kami mohon maaf juga Bapak karena kami ini situasinya di desa. Kalau musim hujan, kanan kirinya kan belum pavingan semua. Sudah pernah kita uji cobakan, sepatunya dipakai, wah enggak karu-karuan. Jadi kita putuskan tanpa mengurangi rasa hormat selama di bangunan ini, memang sepatunya kita simpan di depan. Bukan berarti menyamakan diri dengan masjid, bukan. Tetapi kita jaga agar kebersihan tuh selalu bisa di-maintain gitu. Kalau kantor Bapak kan di tengah kota, bersih terus gitu ya. Nah, kita nih di desa, waktu hujan itu kalau anak-anak lagi rame itu kalau sepatunya dipakai, wah lumpurnya ikut masuk gitu. Ya, berarti kenyamanan juga Pak. Ya, kenyamanan areanya. Iya. Baik teman-teman, itu tadi bersama Kompol Joko Wicaksono dan teman-teman, ada Pak Anton, ada Pak Dita. Kita harapkan semoga berjalan dengan lancar semua program-programnya. Sebelum kita tutup untuk hari ini, dipersilahkan Pak Joko menyampaikan semangat juga untuk teman-teman nanti yang akan ikut program ini. Silahkan. Kepada rekan-rekan subdit wisata yang insya Allah tanggal 10 akan mengikuti pembelajaran kemampuan bahasa Inggris, saya harapkan betul-betul manfaatkan fasilitas yang ada, manfaatkan tenaga-tenaga pendidik yang profesional ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan hasil yang diharapkan oleh pimpinan maupun institusi dapat didapat oleh rekan-rekan sekalian. Tetap semangat, jangan lupa selalu ikhtiar berdoa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, dan I'll see you again on Monday, next Monday in the opening ceremony. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.